Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas soal KSNK Mapel Biologi yang digunakan pada tahun 2020. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan kalau saya upload video-video terbaru. Oke, kali ini saya akan membahas soal nomor 18 ya. Soal nomor 18 ini membahas tentang termoregulasi. Untuk soalnya, termoregulasi merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Salah satu bagian tubuh yang berperan dalam termoregulasi adalah kulit. Aliran darah melewati kulit berpengaruh dalam mengatur pertukaran panas dengan lingkungan. Nah, di gambar ya, ada arteri, ada vena. Jadi di situ ada pembuluh darah, kemudian ada juga kulit. Jadi dalam pengaturan suhu tubuh ini melibatkan pembuluh darah dan juga kulit. Seperti itu. Nah, sebelum kita cari tahu pernyataan A, B, C, dan D, apakah pernyataan yang benar atau salah, kita bahas dulu tentang termoregulasi. Ya, jadi termoregulasi tadi adalah pengaturan suhu tubuh ya. Nah, suhu tubuh normal itu berkisar antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Jika suhu tubuh seseorang itu lebih dari suhu normal atau kurang dari suhu normal, maka tubuh akan melakukan adaptasi secara otomatis ya, dan mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi secara normal seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan tubuh ketika suhu tubuhnya lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu normal? Oke, yang kita bahas pertama ketika suhu lebih tinggi dari suhu normal. Ketika suhu lebih tinggi dari suhu normal, maka tubuh akan mengaktifkan pusat pendingin di hipotalamus. Kenapa hipotalamus? Karena hipotalamus itu adalah termostat atau pengatur suhu tubuh. Nah, dengan mengaktifkan pusat pendingin di hipotalamus nanti akan ada mekanisme. Yang pertama, pembuluh darah akan melebar yang disebut dengan vasodilatasi. Kenapa pembuluh darahnya melebar? Karena untuk mengeluarkan panas di dalam tubuh. Kemudian mekanisme yang kedua, nanti kelenjar keringat akan diaktifkan ya. Dan yang ketiga, tiroid nanti akan menurunkan metabolisme. Jadi dengan 3 mekanisme tadi, pembuluh darah melebar, kelenjar keringat aktif, metabolisme menurun, nanti suhu tubuh seseorang akan mengalami penurunan seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan tubuh jika suhu lebih rendah dari suhu normal? Jadi tinggal kebalikannya ya. Nanti tubuh akan mengaktifkan pusat panas di hipotalamus. Kemudian ada 3 mekanisme. Yang pertama, pembuluh darah mengecil atau mengkerut yang disebut dengan vasokonstriksi. Jadi kenapa pembuluh darahnya mengkerut? Karena untuk menahan ya suhu panas di dalam tubuh agar tidak keluar seperti itu. Kemudian mekanisme yang kedua, nanti otot rangka itu akan diaktifkan. Salah satu caranya itu dengan menggigil. Jadi kenapa kalau kedinginan itu menggigil? Karena untuk mengaktifkan otot rangka. Dengan mengaktifkan otot rangka nanti akan terjadi kenaikan suhu tubuh seperti itu. Kemudian yang ketiga, tiroid nanti akan meningkatkan metabolisme ya. Jadi diingat-ingat, kalau suhu tubuhnya tinggi, nanti pembuluh darahnya akan melebar atau vasodilatasi. Kenapa melebar? Karena untuk mengeluarkan panas di dalam tubuh. Akan tetapi jika suhu tubuhnya lebih rendah, maka pembuluh darahnya akan mengecil atau mengkerut yang disebut dengan vasokonstriksi. Kenapa pembuluh darahnya mengkerut? Karena untuk menahan panas di dalam tubuh agar tidak keluar seperti itu. Ya, jadi dengan pembuluh darah yang mengkerut tadi, otot rangka yang aktif, dan metabolisme yang meningkat, nanti akan
menaikkan suhu tubuh seseorang, seperti itu. Oke, coba lihat gambar A dan B. Gambar A itu lihat pembuluh darahnya mengalami pengecilan atau mengkerut ya, sedangkan yang B pembuluh darahnya itu melebar. Jadi kalau yang A itu terjadi ketika suhu tubuhnya itu lebih rendah dari suhu normal, atau terjadi pada kondisi yang dingin ya, sedangkan untuk yang B itu ketika suhu tubuh itu lebih tinggi dari suhu normal, atau dengan kata lain ketika kondisinya panas, seperti itu. Nah, maka kita cari pernyataan A, B, C, dan D, mana yang benar, mana yang salah. Yang A, olahraga menyebabkan perubahan dari kondisi A ke B. Ya, A ke B, jadi dari yang mengkerut jadi melebar pembuluh darahnya. Nah, yang A ini betul ya. Kenapa? Karena dengan olahraga itu kan menyebabkan apa? Menyebabkan suhu tubuh itu kan naik. Nah, untuk menurunkan suhu tubuh tadi dengan pembuluh darahnya itu melebar atau vasodilatasi. Jadi dengan melebarnya pembuluh darah nanti akan menurunkan suhu tubuh seseorang, seperti itu. Kemudian yang B, mandi menggunakan air hangat akan menyebabkan perubahan dari A ke B. Nah, ini juga betul ya. Kenapa? Karena dengan mandi menggunakan air hangat nanti kan suhu tubuhnya kan juga bisa naik ya. Dengan naiknya suhu tubuh nanti juga akan menyebabkan pembuluh darah itu melebar atau vasodilatasi. Kemudian yang C, A menunjukkan kondisi pembuluh darah pada musim panas, sedangkan B menunjukkan kondisi pembuluh darah pada musim dingin. Salah ya. Yang A, kalau pembuluh darahnya mengkerut atau mengecil, itu terjadi pada kondisi yang dingin, sedangkan yang B, ketika pembuluh darahnya melebar itu terjadi pada kondisi panas. Nah, pada kondisi dingin, kenapa pembuluh darahnya mengkerut? Karena untuk menahan suhu panas di dalam tubuh agar tidak keluar. Sedangkan ketika kondisinya panas, kenapa pembuluh darahnya melebar? Agar mengeluarkan panas di dalam tubuh, seperti itu. Yang C salah. Nah, untuk yang D, perubahan dari A ke B terjadi ketika tubuh memproduksi senyawa yang menyebabkan peningkatan suhu acuan di hipotalamus dari 37 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius. Nah, ini juga salah. Harusnya dengan mekanisme pelebaran pembuluh darah, harusnya gimana? Harusnya akan menurunkan suhu. Tapi yang D ini justru malah peningkatan suhu. Jadi yang D ini salah. Oke, jadi itu pembahasan soal KSNK Mapel Biologi yang digunakan pada tahun 2020 ya, nomor 18. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.